Halo, halo, halo. Ketemu lagi di She Magazine, Sharing and Empowering. Sebuah acara persembahan dari VOA, dari kami berdua untuk para pemirsa di seluruh Indonesia. Dan kami akan menyampaikan cerita-cerita tentang perempuan yang juga menjadi inspirasi kita semua dan kisah-kisah lainnya yang tidak kalah menarik. Bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Andira Inaya dari New York City. Naya, kalau misalnya kita lagi ngomongin masa musim panas di Amerika, saya selalu ingat kayaknya selalu ada yang namanya summer camp. Apalagi buat orang tua di sini pasti ngirim anak-anaknya ke summer camp. Programnya seperti apa sih summer camp itu kalau di Amerika? Iya, seru sekali summer camp bermacam-macam. Ada yang science summer camp, ada yang berkemah summer camp, dan juga olahraga. Macam-macam, seru sekali. Banyak pilihannya sebenarnya. Ini sebenarnya kegiatan untuk mengisi masa liburan yang cukup lama, sekitar 2,5 bulan. Dari bulan Juni, Juli, Agustus, bahkan mungkin sampai September mereka juga masih ada. Oke pemirsa, tentunya di She Magazine kita banyak cerita tentang kisah-kisah para perempuan seperti yang berikut ini. Wakil Komisaris Tinggi Badan Pengungsi PBB Kelly T. Clements mengunjungi Afghanistan baru-baru ini untuk menyoroti krisis di Afghanistan, hak-hak perempuan, dan akses pendidikan bagi semua anak-anak. Clements mengatakan bahwa perempuan Afghanistan sangat tangguh. Dia mencatat bahwa perempuan meskipun di sana banyak kendala, mereka terus maju. Tapi bukan berarti kita bisa melupakan mereka. Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan putusan pengadilan yang sudah berusia setengah abad yang menjadi landasan hak konstitusional untuk aborsi. Dengan keputusan ini, hak untuk aborsi akan diputuskan di tingkat negara bagian. Keputusan ini diumumkan tanggal 24 Juni. Langkah pengadilan tinggi membatalkan keputusan kasus Roe vs. Wade tahun 1973 dan kasus Planned Parenthood vs. Casey ini tidak melarang total aborsi. Namun dampaknya akan langsung terasa di seluruh Amerika. Aktris, model, penulis, dan produser film Italia-Amerika Isabella Rossellini merayakan ulang tahunnya yang ke-70 tanggal 18 Juni lalu. Isabella dibesarkan di Roma, Santa Marinella, dan Paris setelah orang tuanya bercerai. Isabella Rossellini menjadi pusat perhatian internasional tahun 1986 ketika memerankan tokoh Dorothy Valance dalam film karya sinias ikonik David Lynch berjudul Blue Velvet. Happy birthday untuk Isabella Rossellini. Sudah berusia 70 tahun tapi cantiknya abadi. Waduh, keren sekali ya artis ini. Dan speaking about artis, ternyata di Amerika musim panas ini justru para artis, penyanyi, mereka mengadakan banyak sekali konser. Bahkan tiketnya sudah banyak yang terjual habis. Iya, benar sekali. Pada Mei lalu, situs penjual tiket konser Live Nation mencatat penjualan 2,2 juta tiket. Sementara layanan sejenis StubHub melaporkan kenaikan penjualan sekitar 25% dibandingkan angka pra-pandemi. Minat terpendam penggemar musik sementara ini melampaui kekhawatiran seputar inflasi menurut pelaku industri. Di tengah tingginya laju inflasi, penjualan tiket konser musik tetap bergairah. Menurut sejumlah situs penjualan tiket seperti Ticketmaster, Live Nation, dan StubHub. This summer is certainly jam-packed, and there's just an abundance of tours. So really what we're seeing is kind of the emergence of the live event industry on the concert side really coming together with so many tours being postponed in 2020 as well as 2021. We are officially surpassing what we've seen in this typical time in 2019, and a lot of excitement out there from concert goers and artists alike to really drive demand and reconnect with their fans. Vaksinasi warga AS yang melampaui 80% untuk warga dewasa ikut membuat nyaman para penggemar musik. Selain itu, tak adanya lagi kewajiban bermasker juga membuat semakin banyak warga nyaman kembali ke konser. Apakah di ruangan tertutup atau di stadion udara terbuka. I think a lot of us are just over the whole thing with COVID now. Not all of us are going to concerts these days, if you ask me. There's very few people that don't seem to be wanting to go. We have a little one here, so we're trying to keep him safe. And so COVID is the main reason why we haven't been to any shows or Broadway or any of that.
as of yet. We're just getting out. I think I was at first. I didn't go to any concerts at the beginning. I was a little nervous and everything, especially with the big crowds. I'm more comfortable with outdoor venues. I've gone to a couple of music festivals as well. I'm traveling here to LA, so I would definitely go and continue going. I'm vaccinated, I've had COVID, survived, and gonna keep living. Bukan hanya konser, pertunjukan apapun juga ikut terangkat penjualannya selama musim panas kali ini. Yeah, we've been to the show of Kevin Hart, Netflix is a joke, in the crypto arena. It was, of course, a huge event for us. We're certainly bullish on the live events industry overall. Obviously, it was a very difficult time for everyone, regardless of what part of the industry you worked in. Everyone was hit probably in some cases harder than other industries. So, I think it was a little bit of a slow run last year in 2021, but certainly it's full steam ahead, and being ahead already of where we are in 2019 is only a positive sign that we truly believe will continue for the next few years to come. Di tengah masih tingginya laju inflasi, analis maupun sejumlah pelaku industri terkait dengan perjalanan dan juga hiburan mencatat bahwa semakin banyak konsumen belanja untuk berbagai pengalaman eksperiensial seperti perjalanan wisata dan juga konser, bioskop dan semacamnya, sambil menahan diri tidak membeli barang. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Meskipun kita merasakan sekali ya dampak inflasi terhadap harga-harga barang sehari-hari, tapi sepertinya keinginan dan kerinduan akan sebuah konser musik setelah 2,5 tahun pandemi ini bisa dibela-belain untuk nonton konser. Iya, dibela-belain dan semua kayaknya kangen untuk melihat idolanya masing-masing di atas panggung. Oke pemirsa, She Magazine akan kembali dengan kisah-kisah dan cerita lainnya. She Magazine, sharing and empowering. Kalau di segmen sebelumnya kita membahas laju inflasi yang tinggi di Amerika Serikat, namun minat fans menonton konser justru meningkat. Masih ada nih hubungannya dengan inflasi. Lalu bagaimana nih dengan harga barang dan makan makanan di restoran? Bukannya ini yang dikhawatirkan ibu-ibu? Iya juga ya, pernahkah kalian atau juga para pemirsa ke restoran dan belakangan ini melihat bahwa ya harganya sama, tapi kok misalnya udangnya berkurang ataupun dagingnya berkurang, jadi porsinya menyurut seperti itu. Itu yang saya alami sebenarnya di Amerika. Sebenarnya ini adalah taktik loh yang mereka sebut sebagai menyiasati situasi inflasi saat ini, yaitu mereka menyebutnya sebagai shrinkflation. Indeks harga konsumen pada Mei meningkat 8,6% dibandingkan Mei tahun sebelumnya, melebihi ekspektasi analis dan menghempaskan harapan bahwa laju inflasi di AS mulai melandai. Definitely inflation is the headline news and how much that's impacting the consumer. And ultimately this summer with summer travel, with gasoline prices continuing to go up, and even when OPEC indicated more production, we still saw prices going up. And that is certainly a headwind for prices, meaning that the prices could still go higher. Lonjakan harga bensin menyusul perang Rusia-Ukraina dan lonjakan harga makanan menjadi kontributor terbesar bagi laju inflasi ini. Tanpa menyertakan energi dan makanan, indeks harga konsumen inti menguat 6%. Perubahan porsi atau volume ini kadang tidak terasa. Here, for example, is Sparkle paper towels. The old product was 116 sheets on a roll, nice and big. It states that right on the package. The new one is only 110. Menurut kelompok advokasi konsumen Consumer World, praktek shrinkflation sebenarnya bukan hal baru. There are particular culprits, if you will, that have been downsized year after year. Snack foods, candy, breakfast cereal, paper goods. Those are some of the product categories you tend to see get smaller over time. Gangguan jalur pasok akhirnya memperparah shrinkflation. When I've spoken to manufacturers, they tell me
that they're experiencing higher labor costs, costs more to get the goods to the store, their raw material costs are going up, so they're faced with an issue. What do we do? Do we raise the price directly, but they know consumers are going to catch that and not be happy about it and maybe switch brands? Or do they take a little bit out of the product? That way they're passing on a price increase that they know many consumers are not going to catch. Almost nothing surprises me anymore when it comes to downsizing of products. I always say, when I open a carton of eggs and I only see 11 inside, then it's gone too far. We haven't quite gotten to that point yet. Akibat tingginya laju inflasi, kenaikan upah selama sebulan terakhir akhirnya justru berkurang, sekitar 3% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Nah itu tadi, iya kan bener ya, pasti para ibu-ibu khawatir dengan harga telur dan juga harga tisu, harga sereal kalau di sini ibu-ibu di Amerika. Karena memang kelihatannya seperti itu, porsinya kalau di restoran menyusut, tapi juga jumlah barang yang ada di supermarket di dalam satu harga itu tetap sama, tapi menyusut. Nah ini yang dikatakan sebagai shrinkflation. Sama, saya juga mengalaminya. Tapi mudah-mudahan restoran yang satu ini bisa tetap menjaga kualitas di tengah inflasi. Kita akan mengintip sebuah restoran ramen noodle di Los Angeles milik dua sahabat diaspora Indonesia, Jeffrey dan Sebastian. Ramen dan sushi, dua menu yang tidak terpisahkan di Iki Ramen. Majalah Food and Wine menyebut Iki Ramen sebagai salah satu yang membawa pembaharuan dalam dunia ramen di kota Los Angeles. Restoran yang dibuka sejak akhir 2018 ini milik diaspora Indonesia di kota Los Angeles, Jeffrey Undiarto bersama sahabatnya Sebastian Karyadi, serta Andi Juliadi dan Chef Hiro Masato. Sebelumnya Jeffrey dan Sebastian membuka restoran di New Jersey pada tahun 2015 bernama Ramen Nagomi. Syarat awal memulai usaha bagi Jeffrey adalah melakukan sesuatu yang kita suka dan kuasai. Dari dulu kita selalu kerja di Japanese restaurant. Experience-nya kita emang benar-benar di Japanese restaurant. Dan kita suka ramen, dan Sebastian dia lebih fokus untuk ramen. Dan kalau saya lebih ke sushi. Jadi Iki Ramen itu kombinasi kita berdua. Ikan yang kita pakai dari Jepang, mostly dari Jepang, tapi ini dari Scottish ya. Oke, tapi di sini orang datang yang utama ramennya ya? Ramennya, ya. Cuman lama-kelamaan sushinya juga jadi orang suka juga, terkenal. Beberapa menu sushi dan ramen di sini memang hanya bisa didapatkan di Iki Ramen. Mie-nya itu juga harus khusus ya sih? Harus khusus ya? Each noodle kita mie-nya beda-beda tergantung kalau noodle-nya kita lebih thick atau noodle-nya kuahnya thick, noodle-nya kita lebih thin. Jadi kalau misalnya ini noodle-nya light, clear broth, kita jadi bikin kayak lebih bikin texture. Salah satu ramen andalannya adalah Wagyu Beef Ramen. Gak lupa pakai sambal dong. Ini sambal apa nih? Chili, kita pakai house chili. Iki Ramen selalu ramai oleh pelanggan. Very delicious. Very delicious. Tekstur mie-nya oke banget, pas. Biasanya kan kalau tonkotsu gitu yang terlalu creamy, kalau ini tuh enggak yang creamy banget dan bikin kita gitu. Dan potongan apa namanya chashu-nya itu generous banget. Tips sukses dari Jeffrey? Don't give up. Kerja keras. Berpikir terus. Dari Los Angeles, California, Irfan Isan dan Dania Iman, VOA. Waduh, nikmatnya makan sup ramen noodle seperti itu di cuaca yang sejuk di kota Los Angeles. Iya nih, mantep banget. My favorite adalah spicy ramen dengan daging dan telur onsen yang separuh matang. Sepertinya ini bakal jadi lunch saya today nih pemirsa. Baiklah, She Magazine akan kembali setelah yang satu ini.
She Magazine, sharing and empowering. Welcome back pemirsa. Who doesn't know Stephanie Putri? Lagu yang ini loh pemirsa. My hand, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man, and I love you 3000. Catchy banget dong liriknya. Bener-bener I love you 3000. Waduh, Stephanie Putri ya, pasti pada tahu semua karena sudah 128 juta view di YouTube-nya. Dan Stephanie Putri ini adalah putri dari diva Indonesia, kita tahu Titi DJ. Dia tidak mau mendompleng nama ketenaran ibunya dan dia justru mencoba untuk berkarir di kota yang sangat terkenal di Amerika, yaitu Los Angeles. Dan tim VOA menemui Stephanie Putri langsung untuk bercerita tentang apa kabarnya sih sekarang di kota Los Angeles bersama Stephanie Putri. Baby, take my hand. I want you to be my husband. Malu-malu. Lagu I Love You 3000 ditonton lebih dari 136 juta kali di YouTube. Capaian ini berhasil membawa sang penyanyi Stephanie Putri ke panggung Amerika. Awalnya, ia tidak menyangka lagu I Love You 3000 akan membesarkan namanya. Obviously kayak deep down aku hopeful, semoga bisa, didengerin banyak orang. Tapi I never expected untuk segede ini. Jadi sangat berterima kasih, Tahun 2019, penyanyi berusia 22 tahun ini memutuskan pindah ke Los Angeles, Amerika Serikat untuk meniti karirnya di industri musik. Ia bergabung dengan label musik 88 Rising yang telah membesarkan nama-nama seperti Rich Brian dan Nicki. Seneng sih, soalnya salah satu hal yang menakutkan gitu untuk pindah ke Amerika kan kayak, aduh serem nih, nggak kenal siapa-siapa apa-apa. Tapi ada rasa senengnya, walaupun di label juga tetap ada, kayak my Indo friends gitu. Jadi seneng. Bagaimana peran dari sang ibu Titi Dwi Jayati atau Titi DJ? Saya sebenarnya salut gitu sama dia gitu, berani mengambil keputusan untuk berkarir di sana gitu ya. Dia bilang, "Mam, bisa aja sih aku berkarir di sini, cuman aku seneng aku bisa akhirnya bisa berkarir di luar karena dengan begitu aku membuktikan kepada diri sendiri bahwa aku memang bisa tanpa bantuan nama besar Titi DJ." Belum lama ini, Stephanie merilis mini album pop akustik berjudul Oh To Be In Love yang berisi 5 lagu bertema cinta. Inspirasinya biasanya dari mana kalau kamu menulis lagu? Dulu tuh aku sering lebih banyak kayak bohong gitu di lagu ya. Soalnya kayak aku juga, kehidupan aku cukup boring. Tapi recently, gimana ya, aku udah mulai kayak bisa menulis dari my own experiences. Dan kerasa sih kayak it's authentic gitu. Dan nggak bohong lagi. Dalam menulis lagu, Stephanie biasanya bekerja langsung dengan produser. Terkadang ia menulis lagu sendiri, terkadang dibantu oleh penulis lagu. Jadi ini lagu baru aku namanya Bad Haircut. 'Cause you still look good with a bad haircut and I dance with you every single night like do. Pertanyaannya, susah nggak ya bermusik di Amerika? Susah. Jadi sekarang kan poolnya jauh lebih gede. Lebih banyak orang yang di industrinya juga. Dan bedanya kalau di Indonesia tuh aku ada bantuan mamah kan. Jadi aku juga dari kecil udah kenal banyak banget orang di industri. Di sini aku harus mulai dari nol. Terus, apa nih tips untuk teman-teman yang ingin mengikuti jejak Stephanie? Bikin lagu akustik itu sangat gampang. Dan cari temen untuk bisa main sama kamu. Soalnya I feel like a lot of people kayak pengen banget this idea bisa ngelakuin semuanya sendiri. But at the end of the day, I didn't even start myself. Jadi I think it's really good to make friends who also like music dan bisa ngebantu kamu produce atau main instrumen gitu. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Irfan Isan, VOA. So cute, ada lagu baru Stephanie Putri. Nggak sabar nih untuk dengerinnya. Sukses terus ya Stephanie dan bikin bangga Indonesia.
Ya, keren banget. Muda, belia, tapi juga semangat juangnya dan juga mandiri. Semoga sukses terus dan semangat ya walaupun jauh dari Indonesia untuk Stephanie Putri. Pemirsa She Magazine, demikian liputan-liputan yang kami sampaikan dan juga cerita-cerita perempuan dari berbagai mancanegara yang kami sampaikan di She Magazine. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua. Sayangnya kami berdua harus pamit. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Andira Inaya dari New York City. Keep sharing and keep empowering di She Magazine. Sampai jumpa!